Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, barakallahu fikum jami'an. Ayyuhal ikhwah al-fudhala, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemarin walhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan permasalahan yang pertama dari bab fi ahkamit thaharah wal miyah pada kitab Thaharah. Yang kemarin kita telah mempelajari tentang definisi dari Thaharah itu sendiri dan juga pentingnya Thaharah dan macam-macamnya. Kemarin telah kita bahas, maka pada kesempatan kali ini kita masuk kepada al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua yang akan kita pelajari bersama, yaitu al-ma' alladzi tahsulu bihi thaharatu, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Qala al-muallif rahimahumullah, at-thaharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Taharah itu membutuhkan materi yang digunakan untuk bersuci. Yuzalu bihin najis wa yurfa'u bihi al-hadath. Dengannya najis dihilangkan dan hadas itu bisa diangkat. Wa huwal ma', dan materi tersebut, ya, syai' tersebut apa? Al-ma', air. Wal ma'u alladzi tahsulu bihi at-taharatu huwal ma'ut tahur. Dan air yang bisa digunakan untuk taharah, air yang dengan air tersebut terhasilkan taharah adalah air yang tahur, ya. Apa air tahur itu? Wa huwa tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Air tahur itu adalah air yang sifatnya itu dia suci pada zatnya, bisa mensucikan yang lainnya. Lalu air yang seperti apa? Wa huwal baqi ala asli khilqatihi, ay ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Yaitu air yang dia itu tetap pada asal penciptaannya dia. Maksudnya adalah sifatnya itu masih seperti ketika dia diciptakan. Itu air yang tahur. Air tahur itu sifatnya at-tahir fi dzatihi al-mutahhir li ghairihi. Itu air yang tahur, karena dalam kitab yang lain, misalnya kitab Bidayatul Mutafaqih, ya. Bidayatul Mutafaqih itu diterangkan bahwasanya air itu ada 3, tahur, tahir, dan najis, ya. Tahur sebagaimana di sini, ya, dia adalah air yang sifatnya itu suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Itu air yang sifatnya itu masih seperti ketika dia diciptakan. Lanjutannya, sawa'un kana nazilan minas sama. Sama saja entahkah air itu yang turun dari langit, kal matar, seperti air hujan, wa dzawbith thuluj wal barad, ya, lelehan, salju dan juga embun. Au jarian fil ard, atau yang mengalir di bumi, kama il anhar, seperti air sungai, wal uyun, ya, mata air, wal abar, sumur-sumur, wal bihar, juga air laut ataupun danau. Nah, itu, ya. Pada ulama yang lain menerangkan, ya, jenisnya ada 5 air yang tahur itu, yaitu air hujan, air tanah, ya, baik itu sumur atau air sumber dan seterusnya, air sungai, air laut, dan air es, air salju. Nah, seperti itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Pada surat Al-Anfal ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Dia ta'ala menurunkan untuk kalian dari langit air yang, ya, liyutahhirakum bihi, yang dengannya Dia ta'ala mensucikan kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-4.
48. Dan kami turunkan dari langit ma'an tahuro, air yang tohur, ya, air yang apa tadi? Tohirun fi dzatihi mutahhirun li ghairihi. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i thaljul barad. Ya, ya Allah, cucilah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air dan salju dan juga embun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya air itu yang al-baqi ala khilqatihi, masih pada asal dia diciptakan seperti apa, sifatnya itu sama ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergolong pada ma yang tahur, air yang tahur. Kalau air laut bagaimana? Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahr, juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu tahur airnya. Ya, ketika ditanya tentang air laut, atau waddo bihi wahai Rasulullah, apakah boleh saya berwudu dengan air laut? Jawabannya adalah, beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi airnya itu tahur, bangkainya adalah halal. Wala tahsulut taharatu bima'i'in ghairil ma'. Dan tidak tercapai yang namanya toharoh itu, ya, dengan benda cair selain air. Kalkhal, seperti cuka, wal bensin, wal asir, ya, jus, ya, sari-sari apa begitu, ya, walimun, lemon, nggak bisa. Wa ma syabahahu dzalika, dan yang semisal dengan itu, ya, nggak bisa, ya, dengan bensin, dengan pertalit dan seterusnya, nggak bisa. Benda-benda cair yang lain tidak, ya, harus ma yang tahur, ya. Kalau gampangannya adalah yang 5 tadi, ya, yaitu apa? Air hujan, air tanah, air sungai, kemudian air air hujan, air tanah, air sungai, air laut, dan air lelehan, salju atau embun dan seterusnya. Kemudian di situ diterangkan, ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan, kenapa enggak bisa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, ketika kalian tidak mendapatkan air, maka tayammumlah dengan debu yang suci. Falau kanatit taharatu tahsulu bima'in ghairil ma' lanuqila 'adimul ma' ilaihi. Ya. Kata mu'allif, falau kanatit taharatu tahsul, seandainya taharah itu terjadi dengan benda cair selain air, lanuqila 'adimul ma' ilaihi, pastilah orang yang tidak mendapatkan air, itu adimul ma, orang yang tidak mendapatkan air itu akan dinukil, disuruh untuk menggunakan yang itu, materi yang selain air tadi itu. Walam yungqal ilat turab, dan tidak disuruh untuk berpindah kepada apa? Kepada debu, kepada tanah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah ma yang tahur, ya. Ma yang apa? Tahur. Ma tahur itu sifatnya apa? Tahirun fi dzatihi mutahhirun li ghairihi. Lalu yang bagaimana? Yang baqi ala asli khilqatihi, ya, yang masih tetap, ya, seperti asal dia diciptakan, ya, al baqi ala asli khilqatihi. Maksudnya apa? Ala sifatil lati khuliqa 'alaiha, di atas sifat yang dia itu memang dicipta di atasnya. Itu untuk gambaran apa? Yang air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu harus air yang tohur, ya, air yang tohur, ada tohur, ada tohir, ada najis, ya, seperti itu. Kalau tohur itu tohir fi dzatihi mutahhirun li ghairihi. Kalau tohir itu, ya, dia tohir fi dzatihi, ya, tapi tidak bisa untuk mensucikan yang lainnya. Kalau najis jelas. Nah, sekarang kita masuk al-mas'alatus salisah, ini yang penting juga. Al-ma idza khalatathu najasatun. Air kalau bercampur dengan benda najis. Ya, bagaimana nanti air kalau bercampur dengan benda najis? Kalau muallif rahimahumullah, al-ma, muallif rahimahullah mengatakan, ya,
jika bercampur dengan benda najis. Al-ma idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi thalathati rihihi aw ta'mihi aw launihi fahuwa najisun bil ijma'i la yajuzu isti'maluhu. Air jika bercampur dengan najasah, dengan materi najis, lalu materi najis tadi itu merubah salah satu dari sifatnya yang berjumlah 3, yaitu baunya, ya, kemudian rasanya atau warnanya menjadi bau, rasa atau warna yang najis, fahuwa najis, maka air tersebut itu juga najis bil ijma', dengan ijma'. Maka kalau sudah seperti itu tidak boleh menggunakannya, ya. Maka air tadi fala yarfa'ul hadath wala yuzilul khabath. Air tadi tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan najis, ya. Seperti itu. Jadi misalnya air lalu dia kecampuran najis sehingga jelas warnanya berubah menjadi warna najis, maka kalau orang tadi itu berhadas, dia gunakan air tersebut untuk berwudu misalnya, mengangkat hadasnya yang asgor, tidak bisa. Kakinya terkena najis, kemudian dia basuh dengan air yang tadi itu sudah tercampur dengan benda najis lalu berubah menjadi sifat najis tadi, tidak bisa untuk menghilangkan najis tadi. Sawaun, sama saja, kana kathiran au qalilan, sama saja jumlah air itu banyak atau sedikit, kalau dia berubah salah satu dari 3 sifat tadi itu menjadi sifat najis, yaitu apa? Warna berubah menjadi warna najis, kemudian rasa berubah menjadi rasa najis, dan bau juga berubah menjadi bau najis, maka ya menjadi najis pula airnya, baik itu airnya banyak ataupun sedikit. Itu yang pertama. Jadi intinya ada air kena najis, kalau dia itu berubah, ya, berubah menjadi apa? Berubah menjadi sifat-sifat kenajisan yang 3 tadi, bau, rasa, dan warna, maka dihukumi najis, entah airnya banyak sedikit, najis. Amma in khalatathu najasatu walam tughayyir ahada awsafihi fa in kana kathiran lam yanjus wa tahsulut taharatu bihi. Nah, sekarang yang kedua, apabila bercampur dengan benda najis, kemudian benda najis tadi tidak lam tughayyir, tidak merubah salah satu dari 3 sifat tadi itu, dari sifat-sifatnya, maksud yang 3 tadi itu tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah pula baunya, masih warna air yang suci itu, masih bau air yang suci itu, masih rasanya air yang suci itu. Fa in kana katsiran, bila airnya itu banyak, lam yanjus, maka tidak najis. Wa tahsulut taharatu bihi, dan taharah masih bisa dengannya. Jadi misalnya air banyak sekali, ya, misalnya satu sungai, ya, kemudian ada di situ tercampur dengan najis di situ, lalu tidak merubah sifat yang 3 tadi, maka tetap dihukumi suci dan bisa digunakan untuk bersuci, ya. Wa amma in kana qalilan fayanjusu, adapun kalau airnya sedikit maka berubah menjadi najis air tersebut. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan, ukuran banyak sedikit air itu berapa, ya. Jadi kalau misalnya ada air sedikit 1 gelas, ketetesan najis, walaupun kelihatannya masih ya warna-warna air, ya bau-baunya ya masih bau air biasa itu, kalau dirasakan ya mungkin rasanya masih rasa air itu, tapi karena dia itu sedikit kena tetesan najis atau materi najis, maka ikut najis karena sedikit. Lah, ukuran sedikit banyak itu apa? Nah, ukurannya berapa? Nah, begitu toh. Wahadul ma'al kathir, dan batasan air itu banyak, sehingga kalau dikatakan air ini banyak terkena materi najis kok tidak merubah sifat yang 3 tadi itu, tetap dihukumi suci, ya, bisa untuk bersuci. Ukurannya apa? Ma balagha kullatain, ketika air itu sudah ukurannya itu sampai 2 kullah fa aktsar, ya, apalagi lebih, ya, 2 kullah. Lah, 2 kullah itu apa? 2 kullah di sini diterangkan, ya, catatan kaki nomor 1 di situ. Nah, ini al-kullah huwa al-jurrah, jam'uhu kulal, au kilal wa kilal, ya. Wa hiya tusawi ma yuqarib
ini ya salasah wa tis'una fasilah khamsah wa sab'un ya so'an, atau ya ini apa ini mi'ah wa situna fasilah khamsah litran ya. Jadi sekitar 160,5 liter minal ma' air. Jadi kalau air itu sudah 160,5 liter, nah, ya kan, berarti ini kalau kita bagi 20, kita bagi 20 berarti ya sekitar 8 kan, 8 galon lebih dikit ya, berarti ya kita anggap 8 galon lebih dikit gitu ya, 8 galon lebih dikit karena 1 galon kan ya 19 itu ya, kalau kita penuh ya mungkin 20 liter seperti itu, berarti kira-kira ini ya kalau 8 galonan ya, 8 galonan lebih dikit, nah itu adalah sekitar 2 kulah. Jadi kalau air sudah 2 kulah itu terkena materi najis kok tidak berubah warna, sifat, bau ya, warna bau dan rasanya tidak berubah ya, masih bening, masih ya apa namanya, baunya ya bau air itu ya nggak ada baunya itu kan, kemudian apa namanya rasanya kalau dirasakan ya masih rasa air itu, maka ini tetap suci, bisa digunakan untuk bersuci ya, seperti itu. Nah itu kulah ya. Wal qalil maduna dzalik. Nah yang dinamakan air itu sedikit ketika lebih sedikit dari itu. Jadi kalau misalnya ada air cuma 100 liter ya, 100 liter ya, 5 galon ya kira-kira ya, itu 100 liter itu masih air sedikit. Ketika terkena materi najis maka airnya itu najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air 1 ember ya jelas itu ya, nggak ada satu apa namanya, nggak ada satu kulah itu kan, apalagi kulatain ya kan, 1 ember itu belum sampai kulatain, belum sampai 2 kulah, maka dia tergolong air sedikit. Ketika ya mohon maaf misalnya terkena najis-najis yang dari tubuh kita, maka ya airnya diganti karena sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi ya. Nah itu ya, hati-hati ini terutama ketika punya anak kecil yang sudah apa najisnya sudah dianggap ya, air kencingnya misalnya ya, kalau dia itu di bak mandi atau di ember itu sudah bikin air yang ada di situ adalah najis, la tahsul at-taharatu bihi, sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci karena tergolong air yang apa? Qalil, air yang sedikit. Wa dalilu ala dzalika hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu adalah tahur, tidak bisa menajisinya sesuatu apapun ya. Perhatikan di sini innal ma'a tahur ya. Jadi ini hadisnya adalah sifatnya apa? Kul ini kan apa namanya mufrad mu'arraf bi alif lam. Ini sifatnya umum, semua air itu tahur. Jadi pada asalnya adalah tahur, tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun, ya kan? Gitu. Jadi mutlak ini ya, tahur nakirah maka mutlak. Jadi pokoknya ketemu air, ya maksudnya air yang tadi ya, yang tahsulu bihi taharah tadi, itu pada asalnya tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun. Wa haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza balagal ma' kullataini lam yahmilil khabath. Jika air telah sampai 2 kullah maka tidak bisa membawa khobath, membawa kotoran, maksudnya membawa najis 2 kullah. Jadi air yang sifatnya di sini apa namanya umum tadi itu, pokoknya air entah berapapun ukurannya itu, pokoknya tahur, di taksis atau ditakyid ya, kalau ini mutlak berarti ditakyid dengan ini. Maksudnya adalah alma yang kulatain, yang ukurannya adalah kullatain, seperti pada hadis itu ya kan ya, apa namanya masa kotis sama al usyur itu kan, yang apa namanya itu mendapatkan air hasil panen yang apa namanya itu airnya apa namanya itu sawahnya ya, ladangnya itu dengan air hujan kan zakatnya 10% ya kan, 10% mutlak itu sifatnya, pokoknya apa namanya panen berapapun itu kena hadis ini berarti dia harus zakat 10%. Ternyata ada takyidnya ya, ada takyidnya itu hadis yang lain, kalau belum sampai 5 wasak ya Mas, 5 wasak maka tidak ada sedekah, tidak ada zakatnya ya kan. Ya, sama di sini, ini air nih alma
ya, kullul ma, ya kan, dia umum dan mutlak. Pokoknya air itu adalah apa? Suci, tidak bisa terkena najis, ya. Airnya itu sedikit atau banyak, ya, ada najis itu tetap suci. Tapi ternyata ditakid dengan hadis yang kedua. Inilah indahnya apa? Syariat kita. Jadi orang itu kalau melihat hanya satu dalil saja dengan ini innal ma atau hurun la yunajjisuun, ya sudah, ambok satu gelas itu kena najis, ya anggapan dia suci karena dia hanya mantangi satu hadis saja, ya harus dikorelasikan dengan dalil yang lain. Nah, inilah pentingnya usul fikih, kita belajar usul fikih sehingga dalam memahami fikih itu para ulama ya sangat berhati-hati. Dilihat di sini ya, diterangkan tadi kan ya, kalau airnya itu berubah sifat yaitu rasa, bau dan warnanya menjadi najis, maka berapapun jumlah airnya, baik banyak atau sedikit, najis itu satu. Kalau dia itu bercampur dengan najis tidak berubah, ya kan, tidak berubah kepada rasa najis, tidak berubah kepada bau najis, tidak berubah kepada rasa bau, warna najis, maka dilihat airnya banyak atau sedikit. Kalau airnya itu banyak dalam artian itu 2 kullah tadi 160,5 liter atau lebih, maka tidak najis. Kalau sedikit kurang dari 160,5 liter alias belum sampai kullatain, maka dia najis, ya. Demikian. Barakallahu fikum jami'an, kita sampai kepada al-masalah as-salisah. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an, wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.